nasional muda kita. Kemarin di SEA Games kita bisa meraih juara, di mana mayoritas pemain itu usia 20 sampai 22. Ini terima kasih juga sama sebelah kanan saya, kan dulu ini yang investasi ini waktu jadi Menpora. Dan tentu tidak cukup di situ, karena kita juga punya mimpi lebih besar. Ya, ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang kita lihat di tahun ini. Salah satunya juga sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kepada sepak bola Indonesia, kita akan membentuk yang namanya core dari pembangunan tim nasional Indonesia berdasarkan pemain yang muda-muda, yaitu 20-22, untuk melihat tentu kualifikasi Piala Dunia ke depan, ya 2026 ataupun 2031. Nah, disitulah kenapa nanti tim daripada SEA Games juga akan memperkuat untuk Asian Games, walaupun di Asian Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah, disinilah saya juga berterima kasih komitmen bergabung ke tim nasional Indonesia. Erling Haaland resmi dipanggil Erick Thohir menjadi gelandang timnas Indonesia hadapi Cina, sebuah fenomena sepak bola global. Di dunia sepak bola internasional, tak ada yang lebih mengguncang jagat olahraga dari kabar mengejutkan bahwa Erling Braut Haaland, bintang lini depan Manchester City asal Norwegia, secara resmi dipanggil oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk membela timnas Indonesia dalam pertandingan krusial melawan Cina. Yang lebih mengejutkan lagi, Haaland tidak akan bermain di posisi naturalnya sebagai striker, tetapi akan menempati posisi gelandang tengah, sebuah pergeseran yang memicu diskusi, spekulasi, dan kekaguman yang nyaris tak ada habisnya. Awal kabar yang mengguncang. Kabar ini pertama kali mencuat lewat konferensi pers yang digelar secara mendadak oleh PSSI di GBK Arena. Dalam konferensi tersebut, Erick Thohir menyampaikan pernyataan langsung. Kami resmi memanggil Erling Haaland untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Melalui proses naturalisasi istimewa berdasarkan kerjasama bilateral olahraga antara Indonesia dan Norwegia, serta persetujuan FIFA, Haaland siap mengenakan jersey merah putih. Sontak, seluruh awak media terdiam. Kabar ini sebelumnya hanya dianggap rumor absurd di kalangan fans dan akun-akun fanbase sepak bola. Namun pernyataan resmi Erick Thohir membuat semuanya nyata. Proses naturalisasi kilat yang dilakukan Haaland mendapat keistimewaan setelah ia secara pribadi menyatakan keinginannya membela Indonesia, negara asal kakek buyutnya yang ternyata merupakan keturunan Ambon. Mengapa gelandang? Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa posisi gelandang? Mengapa bukan striker seperti biasanya? Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia, menjawab dengan strategi yang tidak kalah mengejutkan. Kami tidak hanya membutuhkan finisher, kami membutuhkan pengatur ritme, seorang jenderal lapangan tengah yang bisa mengendalikan tempo dan menghubungkan lini belakang dengan lini depan. Haaland memiliki visi, stamina, dan disiplin taktis yang cocok untuk mengisi peran tersebut. Kami akan ubah dia menjadi gelandang box to box. Dalam sesi latihan tertutup di Bali, Haaland terlihat berlatih keras di bawah pengawasan pelatih teknik. Ia menjalani transisi peran dari target man menjadi pengatur aliran bola. Haaland menunjukkan kemampuan adaptasi luar biasa. Umpan-umpan panjangnya akurat, pergerakannya dinamis, dan yang paling mengesankan, ia mampu melakukan pressing dengan intensitas tinggi. Antusiasme publik, antusiasme masyarakat Indonesia mencapai puncaknya. Dalam hitungan jam, media sosial meledak. Tagar Haaland gelandang, Garuda Haaland, dan Indonesia versus Cina menjadi trending di X, Twitter, TikTok, dan Instagram. Video-video pendek yang menampilkan Haaland mengenakan jersey timnas Indonesia dengan nomor punggung 8 tersebar viral. Berbagai meme bermunculan, mulai dari Haaland makan nasi Padang, bermain bola di gang sempit bersama anak-anak kecil, hingga gambar dirinya berdoa di Masjid Istiqlal sebelum bertanding. Bahkan beberapa klub lokal sempat mengunggah lamaran agar Haaland juga bermain di Liga 1 seusai tugas internasionalnya. Tokoh nasional, selebriti, hingga mantan pemain legendaris turut memberikan komentar. Bambang Pamungkas menyebut ini sebagai titik balik emas bagi sepak bola Indonesia. Sementara itu, sejumlah analis asing menyebut langkah ini sebagai strategi diplomasi olahraga paling brilian dalam dekade terakhir. Laga melawan Cina, pertaruhan besar. Pertandingan yang akan dijalani timnas Indonesia melawan Cina merupakan laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Indonesia membutuhkan kemenangan untuk memastikan tiket ke babak selanjutnya.
Cina, dengan skuad penuh kekuatan, menjadi lawan yang sangat tangguh, terutama di lini tengah mereka yang diperkuat pemain naturalisasi berpengalaman dari Liga Super Cina dan Eropa Timur. Namun kini Indonesia memiliki senjata rahasia, Erling Haaland sebagai gelandang. Dalam latihan resmi terakhir sebelum pertandingan, Haaland terlihat berlatih keras bersama Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Kombinasi ketiganya di lini tengah menjanjikan perpaduan teknik, kekuatan, dan determinasi. Strategi pressing tinggi dan penguasaan bola menjadi fokus utama latihan tersebut. Dukungan pemerintah dan internasional. Pemerintah Indonesia pun turun tangan. Presiden RI mengundang Haaland untuk jamuan makan malam kenegaraan di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menyebut kehadiran Haaland sebagai bentuk baru dari diplomasi olahraga yang dapat mempererat hubungan bilateral dan membangkitkan semangat nasionalisme generasi muda. Pihak Norwegia juga memberikan restu. Dalam pernyataan resminya, Federasi Sepak Bola Norwegia menyatakan, "Kami menghormati keputusan Haaland yang ingin memberi kontribusi kepada akar warisannya. Sepak bola adalah jembatan budaya, dan kami bangga melihat salah satu putra terbaik kami memberikan inspirasi global." Bahkan FIFA merilis artikel khusus berjudul Haaland, From Viking to Garuda, yang menyoroti transformasi karir dan perannya yang belum pernah terjadi sebelumnya di level internasional. Dampak luas dan efek domino. Kehadiran Haaland membawa efek domino luar biasa. Sponsor masuk berbondong-bondong ke PSSI. Tiket pertandingan melawan Cina ludes dalam 2 menit. Hak siar pertandingan dijual ke lebih dari 50 negara. Bahkan Netflix dan Amazon Prime dikabarkan tengah bersaing untuk membeli hak eksklusif dokumenter perjalanan Haaland bersama timnas Indonesia. Di sisi grassroots, akademi sepak bola di seluruh Indonesia dipenuhi anak-anak yang bermimpi menjadi gelandang seperti Haaland. Banyak SSB, sekolah sepak bola, mengganti nama latihan mingguan menjadi Haaland Grill, yang fokus pada stamina dan visi permainan.